Halo sobat damai semua, balik lagi di podcast bareng kita. Masih dengan gue di sini. Nama gue Diki. Gue di sini bakal ngebahas tentang eh hari dimana semua wanita berhak apa ya namanya ya, memperjuangkan haknya lah gitu ya. Kita bakal ngebahas tentang International Women's Day 2021 tentu saja, yang dimana ini mungkin dalam sejarah untuk pertama kalinya diadakan secara apa ya, maksudnya di tengah pandemi lah gitu kan. Ini tuh yang sangat luar biasa gitu tuh. Banyak juga kan tenaga-tenaga perawat juga yang berasal dari kaum-kaum wanita gitu. Makanya kita harus respect sebagai seorang pria terhadap seorang wanita gitu ya guys ya. Sebenarnya kalau teman-teman mau tahu sejarah International Women's Day itu, eh ketika dimana waktu itu sekitaran tahun 1908, itu ketika 15.000 perempuan itu melakukan aksi demo di New York gitu, menyuarakan haknya tentang peningkatan standar upah dan pemangkasan jam kerja. Terus setelah itu banyak juga di negara-negara lain itu banyak yang melakukan hal-hal serupa gitu tuh. Sampai akhirnya di era Perang Dunia juga masih seperti itu, sampai akhirnya memutuskan apa ya, bulan Maret tanggal 8 itu sebagai hari International Women's Day gitu sih. Jadi emang seharusnya wanita juga diberi panggung yang sama sih kalau menurut gue ya, tentang hal itu gitu tuh, tentang kesetaraan gender dan lain-lain gitu. Karena eh wanita itu harusnya lebih dihormati gitu tuh, tentang hak-haknya. Terus yang kalau dari menurut gue ya gitu, menurut perspektif gue. Terus kalau IWD 2021 ini yang gua baca ya, mereka itu memiliki tema, itu temanya choose to change gitu, choose to challenge. Nah, berdasarkan informasinya itu IWD, tema IWD itu diambil sebagai bentuk bahwa kaum perempuan itu harus berani mengambil pilihan dan tantangan gitu tuh. Emang harusnya seperti itu gitu. Pesannya itu dalam kampanye ini melawan ketidaksetaraan, terus stereotip terhadap kaum perempuan, juga siap membantu terwujudnya dunia yang inklusif gitu kan, gitu-gitulah. Dan itu emang harus diperjuangkan sih kalau kata gue mah ya. Oke, gue di sini nggak bakal sendiri ngomongin masalah International Women's Day. Gue sudah kedatangan dua tamu yang menurut gue uh, bagus lah gitu untuk membahas ini di bidangnya gitu tuh. Gue sini udah kedatangan dua tamu. Ada Kak Intan, mungkin nanti yang bakal memperkenalkan dirinya, dan juga Kak Yaya. Halo Kak Intan, Kak Yaya. Halo Kak Diki. Halo, Halo Kak Diki. halo. Gimana kabarnya Intan? Alhamdulillah baik Kak Diki. Kak Diki gimana? Ya, begini aja lah. Alhamdulillah, luar biasa gitu. Kalau Kak Yaya gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, Dan semoga kita semua sehat selalu ya. amin, amin, amin. Amin amin. Ya, kalau misalkan ngebahas IWD, sebenarnya IWD ini menurut pandangan kalian gimana dah? Itu dulu dah yang pertama. Mungkin dari Intan dulu atau dari Ayah dulu, silahkan. Dari siapa dulu nih? Ya udah dari Intan deh, nggak apa-apa. Kalau menurut aku ya pentingnya ada hari kayak Women's Day gitu. Sebenarnya karena kan kalau kita tarik sejarah tentang perempuan, itu banyak banget nih kaum pria yang menjatuhkan, atau mungkin kita tuh perempuan tuh selalu dibilang di bawah pria lah gitu. Padahal kan penciptaan kita kan dibuat buat apa ya, saling kasih satu sama lain ya. Jadi aku nggak setuju sih kalau misalkan ada cowok-cowok nih yang bilang kayak cewek itu tugasnya
ya udah sebagai cewek kayak misalkan mereka kayak di dapur aja atau ngurus anak aja atau mungkin masalah ranjang kayak gitu. Padahal sebenarnya kan perempuan bisa melakukan hal-hal yang lebih dari itu kan. Kayak kita bisa kok sebagai perempuan, kita bisa kerja, kita bisa sekolah tinggi, kita bisa melakukan itu dalam kita juga bisa mengurus anak gitu kan. Tapi itu kebanyakan kalau sejarah-sejarah yang dulu yang kita baca, mungkin kayak kita dulu di Indonesia juga nggak boleh sekolah perempuan ya kan, sampai Kartini. Nah, itu sih kayak aku nggak setuju nya pandangan pria atau laki-laki ini tuh kepada perempuan, padahal emang sebenarnya penciptaan kita kan dibuat untuk saling melengkapi gitu, nggak ada yang lebih unggul, nggak ada yang lebih rendah. Iya sepakat. Kalau dari Kak Yayah gimana nih? Wah, kayaknya saudaranya sudah terjawab ya sama Kak Intan, tapi mau nggak mau suruh jawab juga nih ya. Iya. Pandangan. Baiklah, pandangan mengenai adanya International Women's Day, gitu ya. Oke. Kenapa ditarik dari sejarah dulu? Kenapa ada International Women's Day? Karena ini merupakan peringatan atau hari dari perempuan perlu menyuarakan atau penuntutan atas hak-hak yang dimiliki oleh perempuan. Sebagaimana saya setuju dengan yang dikatakan oleh Kak Intan tadi, kalau misalkan perempuan itu kedudukannya sama dengan laki-laki gitu. Ini berkait kalau ngomongin tentang hak perempuan atau peran perempuan, berarti kita juga ngomongin tentang tidak terlepas dari kesetaraan gender, bukan begitu Kak Diki? Iya. Iya, jadi di mana perempuan ini memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki, adanya pemenuhan hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Jadi tidak membeda-bedakan nih antara posisi perempuan dan laki-laki. Jadi ini juga kan berkaitan dengan hak asasi manusia, ya nggak Kak Diki? Iya. Benar. Ya, dimana memang perempuan itu diperbolehkan untuk memiliki peran, kedudukan, dan porsi yang sama, yang baik hak yang dimiliki oleh laki-laki maupun kewajiban juga yang dimiliki oleh laki-laki, seperti itu. Maka dari itu perempuan ini perlu nih adanya kesetaraan gender gitu. Kenapa adanya International Women's Day itu merupakan suatu hal yang memang memiliki cerminan ataupun dedikasi bahwa perempuan ini memiliki posisi atau kedudukan yang penting dalam negara, seperti itu. Oke. Berarti kalian berdua itu sepakat ya kalau adanya pembahasan tentang International Women's Day ini gitu tuh. Sepakat dong. Iya, sepakat Kak. Kita kan perempuan. Iya. tapi kalau menurut kalian wanita yang hebat itu yang kayak gimana dah gitu? Soalnya kan mama aku juga wanita gitu kan, dan itu menurut aku itu hebat gitu, luar biasa gitu kan, dia bekerja dan lain sebagainya. Kalau bukan wanita namanya bukan mama Kak. Iya maksudnya itulah, itu sosok wanita yang aku tahu gitu kan. Kalau misalkan dari pandangan Kak Yayah, Kak Intan, wanita yang hebat itu yang seperti apa gitu? Mungkin dari Yayah dulu gitu, Bapak. Oke. Wanita yang hebat. I think semua wanita itu hebat Kak Diki. Iya. Kenapa? Karena memang wanita itu wanita itu memiliki peran dan fungsi yang banyak banget. Yang kadang kalau kita ngomongin realitasnya, hal yang memang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki bisa juga dilakukan oleh perempuan kan? Iya. Oke, balik lagi. Kalau perempuan yang hebat itu perempuan yang mempunyai prinsip. Perempuan yang bisa menjalani proses kehidupannya setiap hari dengan baik dan bisa memanfaatkan dari kelebihan
yang dia punya, seperti itu. Iya, karena memang kenapa perempuan-perempuan hebat itu berarti perempuan-perempuan yang bisa mengatasi persoalannya dengan baik. Baik persoalan yang dalam keluarga, persoalan-persoalan yang di luar dari keluarga, seperti persoalan misalkan pekerjaannya atau profesinya masing-masing, kayak gitu. Iya. Sepakat. Jadi iya, karena semua perempuan itu hebat ya, Kak. Iya. Kalau dari Kak Intan gimana? Perempuan yang hebat yang seperti apa? Kalau menurut aku perempuan yang hebat itu ya sama sih, sebenarnya semua perempuan hebat, cuman kita pasti, kalau aku pribadi sih kayak orang-orang perempuan-perempuan yang bisa bertanggung jawab gitu, kayak misalnya sama keputusannya mereka, cara penyelesaian apa yang mereka pilih itu bisa mereka selesaikan secara baik, entah apapun nanti hasilnya, tapi ketika mereka udah memilih sesuatu itu harus diselesaikan kayak gitu. Berarti nggak boleh berhenti di tengah jalan gitu kan ya? Iya, terus juga emang harus kuat sih dalam menghadapi apapun, karena yang kita tahu kan orang-orang tuh nganggap perempuan itu lemah gitu. Iya. Secara fisik gitu, padahal kan secara mental kalau bisa dilihat, atau mungkin banyak kejadiannya kayak misalkan ibu bisa sambil kerja sambil mengurus anak gitu kan. Itu kan ada hal yang nggak bisa dilakuin oleh laki. Kadang kalau laki habis nyari nafkah, istirahat, capek ngurus anak, akhirnya itu terbengkalai ya masalah urus anak-anak kayak gitu. Tapi kalau perempuan itu bisa multi talent gitu, dia bisa ngelakuin semua hal itu dalam waktu bersamaan gitu. Dia bisa jadi ibu juga, dia bisa jadi wanita karir juga, dia bisa jadi istri juga, kayak gitu sih, Kak. Bahkan ada kasus juga di mana kadang wanita juga bisa jadi seorang ayah ya justru ya. Iya betul. Ketika memang justru yang nggak bisa dilakuin sama pria itu gitu, sama laki-laki itu gitu, nggak bisa jadi seorang wanita di rumah gitu. Terus yang aku tahu gitu tuh. Soalnya aku juga seperti itu. merasa ternyata. Iya. Berasa pasti. Jadi emang apalagi nih, Kak, kalau Kakak udah nikah pasti lebih ngerasanya, Kak. Ya, untungnya saya belum menikah jadi belum merasakan. Mungkin sudah, tapi tidak banyak ya, atau belum sangat merasakan. Terus kalau ngebahas tema IWD yang tahun ini ya gitu ya, itu kan choose to challenge gitu kan, yang katanya tadi di mana wanita itu harus apa ya namanya ya, bisa mengambil pilihan dan tantangan gitu kan. Itu menurut teman-teman gimana gitu? Apakah wanita itu harus bisa mengambil suatu tantangan gitu, dan menurut segelintir orang itu nggak pantas dilakukan buat perempuan gitu. Apakah wanita itu harus seperti itu gitu? Gimana nih? Siapa dulu nih? Kita kalau mau siapa dulu nih? Aku dulu ya. Ya udah. Iya udah. Kalau menurut aku tentang pilihan itu kan setiap orang punya pilihan masing-masing, Kak. Dia tuh nggak harus memilih itu sebagai hal yang kayak misalkan tadi yang Kakak bilang, kalau perempuan nggak harus milih sesuatu hal yang sebenarnya orang-orang mandang itu bukan dari kebiasaan seorang perempuan sendiri gitu. Iya. Iya kan? Ya kalau itu kembali ke pilihan masing-masing, tapi cara dia challenge-nya itu cara dia menyelesaikan apa yang dia pilih tadi, kayak tanggung jawabnya tadi sih kalau menurut aku kayak gitu. Ketika dia udah memilih apapun itu pilihannya dia sebagai apa, mau bagaimanapun, tapi ketika dia bisa menyelesaikan itu sebagai challenge ya. Gimana sih cara dia pas dia memilih itu, terus gimana sih cara dia menyelesaikan itu kan bagi challenge sendiri ya buat kita. Kayak misalkan kita punya suatu masalah, pasti kita mikir dong, ini kayak gimana ya buat penyelesaian dan segala macam. Itu kan challenge buat diri kita sendiri supaya kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada gitu. Gitu sih, Kak.
tentang pilihan mah kembali ke pilihan masing-masing, nggak harus. Cuman setiap pilihan pasti harus ada penyelesaian, dan penyelesaiannya itu ya challenge buat diri kita masing-masing sebagai perempuan. Harus tanggung jawab. Iya. Bagus. Kalau dari Yaya? Kalau dari Yaya, oke, saya setuju dengan apa yang telah disampaikan oleh Kak Intan tadi. Jadi sebenarnya untuk tambahan aja ya, dalam kan ini kan temanya choose to challenge gitu kan ya. Dan kita tadi bahas perempuan itu, apa pandangan seorang perempuan ini terkait pilihan dan tantangan. Apakah setiap perempuan itu harus memiliki memiliki keduanya atau memang memiliki salah satunya, seperti itu kan ya. Untuk perempuan, saya pikir semuanya itu harus memiliki dua-duanya, pilihan dan tantangan. Kenapa? Saya sepakat tadi yang dikatakan oleh Kak Intan, kalau ini di luar dari perempuan ya, di luar dari perempuan, setiap orang itu pasti kalau orang hidup punya pilihan dong, ya nggak sih? Iya, di luar dari kodratnya kita sebagai perempuan gitu, untuk mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang memang kita sudah tahu kewajiban perempuan itu apa aja. Tapi ternyata dalam hidup ini bukan hanya melaksanakan kewajiban, tapi juga adanya pilihan gitu. Kembali lagi ke perempuannya itu masing-masing. Ketika memang perempuan dihadapkan pada suatu persoalan yang dinamakan pilihan, berarti perempuan itu kudu bisa memilih jalan hidupnya. Kita mau gimana sih? Kamu mau jadi apa? Kita mau jadi apa? Apakah kita memilih sebagai perempuan hanya memilih untuk menjadi perempuan yang biasa-biasa saja, atau perempuan yang tidak biasa-biasa saja? Ya nggak sih, Kak? Iya. Nah, gitu kan ya. Baik itu dalam berkarir, misalkan apakah kita misalkan pengen jadi seorang guru, pengen jadi seorang dokter, pengen jadi seorang pembisnis gitu kan ya, atau memang kita pengen jadi ibu rumah tangga aja yang baik dan punya kos-kosan yang banyak. Gitu kan ya. Jadi ibu kos ya. Sebenarnya kembali lagi jadi itu kan tergantung kan dari pilihan perempuan itu gitu. Level dari resikonya yaitu harus diterima, karena memang keputusannya dalam mengambil suatu pilihan itu menentukan resiko yang akan dia hadapi, seperti itu. Kalau misalkan kita nih, misalkan Yaya sendiri nih Kak ya, misalkan Yaya nanti nggak mau cuma jadi ibu rumah tangga nih, nggak mau kayak ngelakuin yang kewajibannya doang, tapi Yaya misalkan pengen jadi wanita karir gitu kan ya. Nah berarti itu kan ada konsekuensi kan ya kan? Misalkan berarti kalau misalkan jadi wanita karir, berarti Yaya kudu bisa manage waktunya dengan baik, karena memang pasti padat dong jadwalnya, ya nggak? Selain ngurus rumah tangga juga memiliki profesi di luarnya ternyata gitu kan ya. Nah itu kan pasti resiko berdatangan kan setiap hari tentunya. Tadi saya juga sepakat yang dikatakan oleh Kak Intan, ketika ada pilihan pasti ada challenge untuk bisa mengatasinya gitu kan ya. Mengatasi persoalan-persoalan yang memang kita miliki gitu, pastinya ya berkaitan dengan keputusan yang kita ambil, seperti itu. Nah dikaitkan dengan challenge atau tantangan, saya pribadi sebenarnya sebagai perempuan ya Kak Diki ya, senang banget tuh sama tantangan. Waduh. Mungkin Kak Intan juga kan ya, senang sama Iya, betul, setuju. Senang kan ya? Betul. Karena hidup kita itu jadi kayak lebih menarik gitu, lebih mempunyai kayak daya rangsang yang tinggi, asik. Ada warna. Mempunyai warna juga. Nggak hitam putih aja kan ya. Jadi nggak dark aja gitu kan ya. Jadi kayak justru dengan adanya tantangan itu memberikan kekuatan bagi diri kita gitu. Ketika misalkan kita memutuskan sebuah keputusan yang memiliki konsekuensi yang tinggi atau resiko yang tinggi, ternyata ketika memang kita yakin untuk bisa melewatinya, ternyata bisa aja loh Kak. Tantangan itu bisa kita lewati karena memang kembali lagi ke keyakinan pada diri sendiri gitu. Karena hidup itu memang kalau misalnya bukan ngomongin tantangan juga kayaknya penuh tantangan deh tiap harinya, nggak sih Kak Intan? Iya betul, dari bangun tidur sampai mau tidur ya Kak. Iya.
Dari bangun tidur sampai mau tidur. Nah, kembali lagi. Nah, kan ke kitanya gimana cara kita itu memanage sama solve problem dari diri kita gitu untuk bisa melewati hari-hari kita gitu, baik dari skala yang kecil sampai skala yang besar gitu loh, Kak. Betul betul. Seperti itu. Terus kalau Karena apa ya? Ya, kenapa, Kak? ya terusin aja. Iya, karena memang apa ya, tantangan itu tadi memberikan warna dalam hidup kita, dan juga kan bisa bisa mencerminkan identitas kita loh, Kak. Ternyata. Iya, iya. Oh, ternyata misalkan si A ini sebagai perempuan seperti ini ya, gitu. Oh, si A ini si B ini seperti ini ya, karena memang memiliki tupoksi tantangan masing-masing gitu loh, Kak. Iya, iya.